Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menggelar seminar nasional secara hybrid atau virtual dengan tema Menangkal Disinformasi di Tahun Politik dengan 4 narasumber yang berkompeten, yakni Direktur Pengelola Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia Nursodik Gunarjo, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Oihira, Ketua KPU Provinsi Maluku S. Rifan Kubangun, dan Ketua Bawaslu Maluku Subhair. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Tehanoag ST, didampingi oleh Dandim 1511 Pulau Moa, Letkol Infantri Gali Perkasa, Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Pulung Witono SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya B. Rudi Hartoko SHMH, Kasih Intelijen Kajari Maluku Barat Daya Henry Tewernusa SH, Komisioner Bawaslu Maluku Barat Daya Theo Rehiryaki, dan Ketua KPU Maluku Barat Daya Christian L. Talupon. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan sesuai dengan tema webinar yang diusung menangkal disinformasi di tahun politik, maka kita harus waspada terhadap fenomena post-truth, karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI sehingga mengganggu proses pembangunan. Berita yang tidak benar atau hoax yang banyak beredar melalui media internet merupakan fenomena sosial yang harus diwaspadai. Berbagai informasi hoax atau palsu yang beredar di lini masa, penyebaran lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Pesatnya perkembangan telepon pintar saat ini. Realita yang terjadi, informasi apapun membuat publik semakin mudah mengakses dengan cepat dan menjadi viral dalam sekejap. Dengan diklik dan di-share beragam informasi dan berita. Namun imbasnya, informasi tidak benar ikut tersebar dengan mudah, yang mana bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Disinformasi merupakan satu dari 3 jenis informasi yang tidak benar yang diangkat dalam public journalism, fake news and disinformation, Handbook for Journalism Education and Training yang diterbitkan UNESCO tahun 2018. Selain disinformasi, ada pula misinformasi dan malinformasi. Disinformasi itu informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Sedangkan misinformasi itu informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Dan malinformasi itu informasi atau peristiwa tersebut memang benar terjadi, namun penyebarannya menggunakan atau menyebarkan informasi tersebut dengan tujuan tidak benar. Untuk itu saya berharap teliti dan berhati-hatilah dalam membaca informasi, terutama pada judul-judul provokatif. Jangan asal-asalan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Cermati alamat situs internet websitenya. Hadirin yang berbahagia, pengguna internet Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencapai 215 juta orang pada periode 2022-2023. Namun tingginya penggunaan internet di Indonesia tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Situasi ini menjadi bibit persoalan pada saat Indonesia pada umumnya, serta Kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya, bersiap-siap menghadapi pesta demokrasi, yakni pemilihan umum yang akan digelar secara serentak pada tahun 2024 nanti. Menurut sejumlah riset, lalu lintas kabar bohong, fitnah, dan hasutan meningkat signifikan dalam beberapa kali pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama melalui jaringan media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Untuk diketahui, di Kabupaten Maluku Barat Daya, pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024 mendatang akan diikuti oleh 17 partai politik dengan jumlah daftar calon pemilih sementara 62.038 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Sebagai mitra, kami juga tetap mendukung seluruh proses dan tahapan
yang sementara dan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu Maluku Barat Daya. Saya juga mengajak seluruh unsur pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI Polri, insan pers, dan masyarakat bergandeng tangan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam tahapan pemilu di Kabupaten Maluku Barat. Harus saling menopang satu dengan yang lainnya agar kebersamaan dan cita-cita besar yang kita impikan bersama, yaitu terciptanya pemilihan umum yang aman, damai, dan berkualitas dapat terwujud. Semoga dengan kerjasama dan kerja keras dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya sekaligus membuka kegiatan webinar pada saat ini. Atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, kiranya dapat menghasilkan pokok pikiran, rekomendasi positif bagi pelaksanaan momentum pemilu tahun 2024 mendatang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.